Somad, izinkan saya haturkan salam, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Awalnya ini permulaan kata, tiadanya kata yang pantas kita ucapkan, tiadanya syair yang pantas kita dengarkan, melainkan memuji Zat yang Maha Pengasih, Zat Allah yang Maha Pencipta. Ia menciptakan langit tanpa tiang, awan berjalan tanpa kaki, bintang-bintang bergantungan tanpa tali. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Bapak Proklamator yang tak pernah naik motor, Bapak Proklamasi yang tak pernah pakai dasi, Bapak yang dermawan yang tak pernah makan bakwan. Buah hati dari Siti Aminah menjadi pagar betis di kota Mekah. Intan permata di surgawi, imam di waktu sholat, jenderal di waktu perang, berperang di lautan darah demi menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, kok manimbang sama bare mau kuat sama panjang, indah membedakan hitam putihnya kulit kami. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Kegiatan Lomba Pentas PAI tingkat kecamatan, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Naomi Adilia Daryadi, menyampaikan pidato singkat dengan topik yang sangat penting, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian, siapakah orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Jawabannya sudah pasti adalah ayah dan ibu kita. Mereka lah yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa batas. Sejak kita masih dalam kandungan, ibu kita telah berjuang membawa kita selama 9 bulan. Sebuah perjuangan yang tak mudah, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Begitu pula dengan ayah kita, selalu bekerja keras siang dan malam untuk memastikan kita mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang terbaik, dan semua yang kita butuhkan. Sungguh, jasa mereka tidak akan pernah bisa kita balas dengan harta, jabatan, atau apapun itu. Namun, Islam telah mengajarkan cara terbaik untuk membalas kebaikan mereka, yaitu dengan berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kewajiban ini setelah kewajiban daripada kepadanya. Di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya. Ayat ini memberikan kita pesan yang sangat mendalam. Bahkan perkataan "ah" pun yang terkesan sepele tidak boleh kita ucapkan karena dapat melukai perasaan mereka. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Lalu, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? 1. Menghormati dan mendengarkan nasihat mereka. Nasihat orang tua adalah petunjuk kebaikan bagi kita. Dengarkanlah nasihat dengan seksama dan laksanakanlah nasihat yang baik.
tinggi. Berbicaralah dengan sopan, penuh hormat, dan penuh kasih sayang. 3. Membantu pekerjaan mereka. Ringankanlah beban orang tua dengan cara membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya, baik saat mereka meminta maupun tidak. 4. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Doa adalah senjata terkuat bagi seorang anak. Doakanlah agar mereka selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan diampuni segala dosa-dosanya. Doa untuk kedua orang tua yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Dan yang terakhir, merawat mereka di masa tua. Ketika mereka sudah tak berdaya, rawatlah mereka dengan penuh cinta dan kesabaran, seperti mereka merawat kita di masa kecil. Ingatlah, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Barang siapa yang membuat orang tuanya ridho, maka Allah akan ridho padanya. Begitu pula, murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Marilah kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. Selagi mereka masih ada, jangan sia-siakan kesempatan untuk membahagiakan mereka. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk terus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ikan lele di dalam tabe, ditakut cie-cie, bukan pidato ambo dan sike, tetapi wakatunya mana pede. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.